Dia nggak bisa terlalu nahan juga. So, ini dia untuk draft dari game kita yang kedua. Oke. Draft. Ada yang sama. Hylos. Yang bukan pilihan sama sekali di band ternyata. Hylos, HC, Roger. Why Hylos? Chip, Poveus, Cusin. Yep. Dan tadi sepertinya dari bandingnya juga udah jauh lebih merata lagi nih, nggak ke arah satu sudut player aja gitu. Gak target ya? Yep. Gak yang cuma target aja. Dan mungkin nanti kita akan ngelihat juga apakah memang ternyata flex picknya itu bisa dimunculin lagi. Apakah jangan-jangan cheese picknya yang bakal hadir. Tapi 3 hero yang muncul Hayabusa, Sas, Arlott untuk Rebellion. Ya, dan ada Moskov ya, Moskov Julian Edit. Ya, draft yang cukup cepat memang. Yap. Nah dengan begini nih Hayabusa mungkin apabila tadi pilihan ketiga mau ya untuk bisa menekan landing di daerah, Hayabusa bisa nggak kira-kira? Hayabusa ya, bisa banget sih kalau Hayabusa. Karena Hayabusa kan langsung ke Harusnya belakang. ya. Bener. Secara teori ya Coach Shadow bakal bisa langsung ke samping dari si Moskov. Dan selama belum punya Wind of Nature ya Hayabusa bakal enak nih. Untuk bisa langsung masukin dengan Shadow Kill-nya. Tapi kalau melihat Rebellion juga, ini mereka udah dapetin power pick yang bagus banget nih. Zaz tadi kita tahu kan perform luar biasa, 100% hero participation. Arlott, ini kemungkinan bakal dipegang dengan Kars, power pick dia juga. Cuman mungkin dengan 2 hero selanjutnya lagi nih yang harus dihilangkan, dengan 2 hero yang sangat-sangat merepotkan juga tadi di game yang pertama, Meruby dan juga Faramis. Ini akan jadi target nggak di game yang kedua? Ruby Faramis kayaknya enggak sih. Kalau target tuh enggak. Nah ini yang serem ya, kan Hellcat udah di ban. Ini Hayabusa. Yap. Mau kemana nih? Mau ban Natalia kan nanti? Oke, Faramis satu. Oke, Faramis satu. Kayaknya Faranata boleh sih. Ya ada Natalia sebenarnya, ini concernnya kita ya Natalianya ini mau dilepas kan nanti. Cuman di beberapa sisi, beberapa momen, Hayabusa ketemu sama Ruby capek juga kadangnya. Yap, sangat-sangat capek sekali sih. Hampir semua assassin sih. Agak capek kalau ketemu Ruby ya. Tapi untuk band terakhir dari Geek Fam sendiri juga masih menjadi tanda tanya nih. Mereka mau target ke arah mana? Marksman? Marksman kah? Yap. Lolita udah di ban, sinyal Hanabi udah mulai redup berarti. Waduh. Tapi pilihan yang bagus di gold lane juga Arit ya berarti. Magical damage. Ya karena jungle-nya Haya juga ya. Yap. Karena gak ada Roger berarti gak ada Harit ya. Moskov udah. Itu kuat banget buat di lane-nya dia. Oke, last band-nya sekarang. Faramis yang sudah di ban Ruby. Ini masih ada karena Ruby bisa pegang jelas untuk ke Hayabusa. Siapa lagi yang bisa ke sana ya? Yap. Karena itu tadi di game yang pertama juga itu yang merepotkan mereka kan, kombinasi di antara kedua hero ini gitu loh. Ya. 2 hero ini pula yang bisa membalikan mereka dalam hitungan detik tadi. Iya. Semua usahanya jadi hilang ya. Hilang. Tapi untuk band terakhir gue masih kena atas sih, nggak tahu kenapa. Nata Pak Ruby. Gue masih kena aata. Tiba-tiba ada Saber Gatot. Wah itu dia Gatot kaca kan. Dan Ruby ternyata. Ya Ruby, oke. 2 ya. 2 hilang nih. 2 hilang yang Hero emang bener-bener impact banget game 1. impact banget Mas Re tadi. Yep. Jadi ya udah hilangin aja. Momentum mereka 12 menit. Hitungan detik kacau gara-gara berdua nih. Bad Yep. mood langsung. Bad mood udah. Bad mood gak tuh? Gak bad mood udah susah nih biasanya nih. Tapi kalau di game kedua harusnya reset juga ya. Wah, tapi 3 band loh. 3 band hero-heronya Geek Fam tadi. Aurora. Tapi mid lane-nya dulu dan bener-bener disisain Baloi terakhir om. Yap. Atau jangan-jangan Edit yang masih flex juga. Edit bisa flex bener. Iya, Bisa kemana-mana nih semuanya. Ini 2 pick langsung berarti dari Rebellion juga. Ini akan menentukan kemanakah Arlott-nya akan pergi. Apakah ke XP lane atau malah ke Roamer. Kemungkinan XP gak sih kan hero powernya si Kars. Ya. XP jauh head gak sih om? Jawhead bisa Asik ini jauh head. lempar ya. Cuman follow up-nya nih, Jawhead kalau sama hero kayak Aurora enak banget kan. Kayak begitu dilempar pasti nih stun-nya ini udah pasti titiknya. Berarti Atau Chow misalnya. Chow juga masih masuk sebetulnya. Atau Heavy CC jangan-jangan. Tigreal Tigreal ya, ada Tigreal. itu menarik juga karena banyak pilihan Hari bersama dengan Akai. Kembali. Lagi. Oke. Jadi ini jelas ya berarti Ake tadi itu bukan untuk counter si Faramis, tapi memang bagian dari strategi mereka selama ini. Oke. Ada dan Grok. Pas Oke. aja tadi berarti ya. Betul. Grok Baloi. Satu buat tanda tanya buat gue om, kalau dia mau pakai Akai lagi, kenapa di ban Faramis? Pertanyaan bagus. Ya karena memang mereka udah ngebawa dan nggak mau bergantung juga sebenarnya sih. Kayak heavy spin-nya harus disimpan, disayang-sayang cuma buat ngeliat Enderland. Biar agresif aja Ya berarti kalau ya. yang ini berarti akhirnya bisa jauh lebih main ya agresif aja. Heavy spin-nya bisa dipakai buat open team fight.
untuk jepit satu. Oke, dan sekarang nggak ada Netherlands lagi. Apakah Axwin dengan Akai-nya bisa lebih bersinar dari game sebelumnya atau malah jadi lebih bahaya? Om? Yap. Ini kalau ngelihatnya biasanya nih, kalau ada Akai agak-agak pasif dikit. Tapi kalau melihat komposisinya Akai ini diperlukan juga untuk bisa mengaktifkan skill 2-nya. Vengeance punyanya Arlott. Dia akan bisa terus-terusan, bener. Jadi mungkin ini rotate-nya bakal jauh lebih sering ke EXP lah dibandingkan dengan buat ke gold. Yap, jadi itu dia ya. Di game yang pertama berhasil dimenangkan oleh Geek dan game kedua masih ada kesempatan pula untuk Rebellion. Tapi kita mau bertanya dulu, Rebels kalian masih semangat gak? Masih ada suaranya sementara sekarang dari Geek Community juga masih dengan semangatnya. Namun bersama-sama EPL Arena, mana suaranya? Masih tetap ramai dari kedua pendukung. Gak pernah kendal kendor dan reset dari game pertama Rebellion. Mereka gak boleh kebawa tempo seperti game pertama. Yap. Ini harus benar-benar ditekan ya, karena tadi untuk di game pertama mereka unggul sampai dengan menit ke-12 ya. Ya. Sebelum ada tragedi tadi Orange tadi. Tragedi menit 12 ya. Iya. Sulit sih tapi memang kayak gitu kayak. Lumayan sakit loh tadi kalahnya. Cuman ini Assassin dan Assassin powernya Ryota juga Om. Hayabusa. Hayabusa. Dan bahkan Bennett gak di-ban loh tadi. Ya mungkin karena memang prioritasnya ke Hayabusa. Bawain Trill, bukan Swift ternyata. Oke, Trill lebih menambahkan lagi untuk base damage-nya ya. Jadi lebih sakit seharusnya untuk Shadow Kill. Itu Matt tadi baru di atlet Olimpiade Pak, lompat Tebing ya. lompat barir. Iya, tapi ini dua-dua marksman tetap sama nih. Weh, depannya berbeda Kars. Hampir saja. Namun seperti apakah dia akan kehilangan dengan begitu banyak wave yang bisa dia dapatkan. Namun Kars masih mencoba untuk bisa maju lagi. Namun Vincent kembali hadir dan Kars. Bisakah dia selamat? Tidak. First blood berhasil dibuka juga. Ini satu buah keuntungan dan rotasi cepat Vincent kembali terjadi. Yep. Dan itu dia tadi, level 3 memang dimaksimalkan untuk penggunaan dari Julian juga. Dan Oke, Vincent. Loh, ada sebuah pergerakan tadi yang mencoba untuk bisa mendapatkan juga memberikan gangguan tapi Ryota hampir saja terkena. Namun sekarang Aboy dalam keadaan cukup bahaya tapi Aboy masih berhasil selamat. Nyaris banget pasifnya tadi ke trigger. Yap. tapi belum ya, belum ke-trigger buat pasifnya. Recall sekarang buat Aboy. Kayaknya masih ingin bermain di area dari turtle-nya karena butuh bantuan untuk efek sisi yang bisa diberikan dari Frozen untuk Frosty Breeze nanti. Makanya masih ke arah buff dulu. Walaupun dia udah menang level sebenarnya, Ryota masih 4. Tapi nggak mau buru-buru. Sabar dulu, tahan dulu. Mau pakai retri gak nih? Di retri? Dan di retri langsung begitu saya dan Vincent. Nice. Sulit tadi seperti itu bisa maju, namun mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut. Masih berhasil diamankan oleh Ryota. Pertempuran kembali terjadi dengan dari Glacier tadi sudah dikeluarkan dan Vincent yang menjadi korban di dalam pertempuran di mana Karsnya. Akankah bisa selamat? Kars sedikit lagi tersisa. Ini dia. Dan berhasil seperti mereka untuk bisa membalikan keadaan Namu Baloyski. Flicker ke tempat yang berbeda, flicker ke tempat yang jauh lebih aman dan Kars masih Nyaris. selamat, nyaris. Iya. Satu tanda tanya besar, tidak ada retribution, tetap di kontes. Iya, benar itu dia tadi. Yang kukira kayak mereka mau ngusir aja, mereka mau mendelay. Tapi dengan turtle yang ditahan juga tadi bisa jatuh ke tangan Rebellion. Dan tim fightnya yang terlalu terkonsentrasi di area tengah. Dan Dominator yang free banget, free hit terus-terusan yang kita lihat. Yep. Dan Matt tadi barusan udah ke-trigger ya, mencoba untuk bisa mengeluarkan Kara Speedy Like Wheel-nya. Tapi pergerakan Jadira masih cukup gesit kali ini. Malah, Panis. Yap, di depan yang lain. Wild Charge. Oke, mau tidak mau dikeluarkan. Tapi barusan ada Phantom Trigger. Dan sekarang Dominatornya dipaksakan untuk bisa mendapatkan Kara Baloy. Sayang banget tadi main Eater-nya miss ya. Kalau kena mungkin bisa tumbang. Yep. Tapi ini dia mungkin kekuatan buat Izas sendiri ya, kayak dia tinggal taruh, damage-nya itu besar banget, efek slow-nya juga berasa. Oke, langsung aja dikepung oleh 3 orang sekaligus. Inilah tadi yang harus dilakukan dari game yang pertama dan benar saya Caderanya berhasil ditumbangkan dan Matt bisa melakukan landing dengan sangat-sangat nyaman. Yep. Dan kelihatan bisa dapat power yang cukup cepat di early berkat plating gold. Half sudah hilang sekarang. Sedangkan ya mungkin untuk Cadera belum ada plating yang terlalu banyak, hanya dengan 1/8 tadi untuk plating goldnya dia. Oke, kita lihat nanti lah ya. Mungkin dampak di turtle kedua atau yang ketiga. Karena so far Rebellion unggul gold lagi untuk early-nya. Iya, nih. Ini yang harus mereka maksimalkan ya. Unggul gold ya udah. Coba buat paksa team fight. Atau kalau enggak ya coba buat cari advantage yang lebih jauh lagi. Misalnya untuk nyemprot kejar lawan buat cari clips-nya. Bersihkan isi jungle milik Geek. Jangan ya unggul oke, tapi langsung team fight gitu loh. Yep.
Dan Vincent sudah mulai membuka untuk di area The Turtle-nya. Mereka mencoba untuk bisa menarik ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion. Baloyski menjadi satu badan terdepan dan juga Glacier tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang terjebak langsung sudah ke arah beberapa player X-Win yang masih berusaha bisa kabur. Spirit of Destruction gak connect ke arah siapapun dan sejauh ini Baloyski lah yang menjadi korban. Tapi bayarannya Turtle dan itu lumayan banget sih untuk ngedongkrak dari segi gold yang tadi sempat dipegang Rebellion ketarik sedikit. Iya. Ya, tapi menurutku tadi ya dari bawahnya bisa mundur juga sih. Oke, nah ini dia. Oh, ada kakak RBLK. Wah, halo boleh tuh ya. Kakak. MPL ID Extremer, kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Namun sekarang di bagian bawah nih ya, ada gebrakan yang sangat cepat dilakukan oleh Geek. Dapat tarat juga nih. Kai kalau belum tahu Pak Pulung Kai ya. Hah? Udah kena teman-teman. Oh, udah kenal ya? Wah, Pulung bener-bener Makanya Pulung saya ya. bilang kalau belum. Iya, kayak lalu, hai, ya ampun gue didada-dadain begini melewat ya ini mah. Kan mulai ya Pulung ya. Tapi tadi gerakan dari Geek yang menurut gue lumayan respon juga. Mereka lagi-lagi Om, satu momen aja mereka langsung balikin temponya. Yap. Ini seakan-akan kayak team fight-nya oke lah. Mungkin tidak dulu dipegang dengan Rebellion. Kayak mereka bisa snatch ke turtle-nya. Unggul-unggul level sedikit. Tapi untuk team fight besar yang benar-benar real itu yang selalu dimenangkan dengan Geek. Makanya. Gold ketarik dikit-dikit. Tapi Tarat juga unggul lah bisa dibilang dari Geeknya. Set 2 Blood Wings ya. Langsung ya, Aurora nggak pakai glowing dia. Oke, Blood Wings langsung. Extra shield, oke. Lalu sih. Terlalu beresiko ya tadi kamu dilanjutin juga. Iya, dan juga tebel banget kan. Yep. Grok, physical defense oke. Tapi ya, dari Vincent yang pergerakan yang harus kita cari dari Vincent adalah kapan dia bakal masuk untuk ciptain langsung instant burst down dan pick off 1 gitu loh. Dengan enhance sight, mungkin dengan efek sisi yang bisa dibantu dari wildcard atau mungkin dengan adanya frosty breeze. Yap. Ini juga kalau kita lihat tadi dari perolehan golnya sementara nih, Matt masih unggul loh. Walaupun tadi udah kehilangan dengan satu otot yang ada di bagian bawah, tapi setidaknya overall masih aman. Iya, tapi gangguan ini baru datang sekali ya buat Cak Dera ya. Belum ada gangguan lain lagi buat Cak Dera. Turtle langsung ditarik dulu. Tapi kayaknya nggak bakal langsung komit juga dua-duanya. Ya, ini posisinya nggak enak soalnya. Oke, Vincent akankah dia mau mengamankan ke arah purple buff terlebih dahulu, baru pergi ke arah dia dan bener purple buff dulu. 2 level dong nih. Rio tuh masih 9 soalnya dan Vincent 11. Yap. Oke. Vincent, farmingnya sangat cepat dia lakukan, sementara turtle-nya masih dipegang pula oleh Baloyski. Baloy dipaksa untuk mundur dengan bareng yang udah langsung dikeluarkan dan itu pun mereset langsung ke arah dari turtle-nya. Beli waktu lagi, menunggu lagi teman-teman dari Geek Fam bisa regroup. Dan sekarang mereka bisa terbilang unggul dari jumlah. Andai Spirit of Destruction-nya kena. Oke, tempat yang lain Baloy. Coba lihat ada sebuah pergerakan di awal tadi oleh Veldor. Apakah Wildstone sudah langsung terlihat? Dan sekarang dengan Glacier dengan Spirit of Destruction-nya pun udah langsung connect. Candera pun berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu poin kill. Swilo-nya dikejar. Selesailah sudah double kill. Didapatkan oleh Veldora. Oke, tapi ya paling nggak kabar baiknya Matt berhasil mendapatkan outer turret di bagian mid lane-nya. Gak untuk Turtle, langsung dieksekusi juga dan langsung Geek Fam pegang goldnya. Iya, yang tadi tertinggal 1000 ya. Tapi team fight bagus banget tadi buat Geek Fam. Mereka tahu kapan kondisi untuk bisa masuk juga. Dan lihat bagaimana Cak Dera yang muncul. Dan juga untuk bisa menangin lagi buat tim fight-nya. Yap, tapi kayaknya sulit dan ini akan langsung dibayarkan saja oleh pemain dari King untuk bisa mendapatkan ke arah dari outer tank ada di enemy. Tapi sepertinya masih ada sebuah percobaan untuk bisa menggagalkan apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari King. Tapi Caderanya masih berhasil selamat dan juga pergi dan juga mendorong dengan satu spiral miseri. Baloyski tertinggal, wildcard pun harus dikeluarkan. Defensif, mau tidak mau dan akhirnya mid-nya masih ketahan. Ya, tapi topnya tuh lihat tuh. Aurora split, wih mantep Wah nih. itu dia tuh ya. Aura di atas. Mungkin Iya. tadi dipikir udah kuat tengahnya kan. Ya, jadi boleh ditinggal ya tadi ya. Tapi masih bisa dipukul ternyata. Dengan satu final slash yang membeli waktu lama juga tadi untuk Rebellion bisa initiate team fight. Oke, bahkan sekarang tempo yang akan lebih pasif lagi. Mereka akan coba untuk cari keuntungan dari selain kill. Dari killnya sama-sama 4 sebetulnya. Objektifnya aja nih yang agak sedikit beda. Tapi goldnya masih so-so lah. Bedanya 300 ya nggak terlalu kerasa juga. Ya, sebenarnya imbangnya di awal bisa dipegang dengan Rebellion. Tapi lambat laun buat tim fight panjangnya sudah mulai nih. Disetir lagi buat Geek Fam juga. Dan mereka punya Aurora. Dan ini lumayan ya, sakit banget dengan efek-efek yang diberikan dari skill-skillnya. Nah, The Hailstone Blaze-nya pun bisa Betul. dicek gitu loh untuk kerumputan gitu. juga dan slow kan tadi buat Hailstone Blast. Wih, di tempat yang lain. Oke, Vincent harusnya masih bisa selamat dong, tapi Ryota
Mundur lagi Vincent hanya melihat dari kejauhan, tidak mau membalas sepertinya. Lagi menang level sih, makanya Vincent pede banget tadi. Ya, dan ya itu dia untuk retri dan juga retri yang memang sudah dipakai. Tapi masih lama dan masih akan ada nanti. Untuk Lord yang akan spawn juga. 4 sama dari sisi point kill. Objektif berarti yang bakal dimainkan untuk kedua tim ini. Lane jauh dijalankan untuk Cadera. Dan lane jauh ini kalau ada Moskov biasanya juga akan dicabut turretnya. Makanya, apalagi kali ini Moskovnya bakal nyaman banget sih. Dia susah banget untuk di match up, satu-satunya Hayabusa. Dan Hayabusa pun kalau kalah item, kalau level nggak bisa kemana. Wait, ada satu final slash tadi dikeluarkan dan Veldora masih berhasil kabur loh, cepat juga responnya. Tebal gak ya? Ya itu dia untuk Veldora yang terkena final slash di bagian bawah. Turret berhasil untuk dicabut juga. Dari Lordnya nih, ini berani di start ke buat Rebellion. Karena menurutku Rebellion mereka lagi kalah level juga nih. Kalau mereka mau start untuk Lord yang pertama, ya startnya jangan sampai terlalu dalam ya. Ya minimal quantity menang om. Iya, atau enggak pancing aja nih. Pancing buat tim fight, jangan pancing buat dapetin Lordnya. Apalagi mereka assassin kan. Betul. Tipikal yang bukan nge-set up. Mereka tipikal counter set up. Tapi kita akan lihat lah seperti apa karena udah mulai di-poke lagi. Waduh, matnya emang bener-bener ya. Mencoba untuk bisa memanggil namun, nah loh. Ini kalau sampai tadi Lordnya bisa dibelokin oleh Veldora akan berbahaya loh. Nah, sampai di take over ya. Dengan dari yang udah setengah tadi. Apalagi kondisi dari Ryota muncul di bagian bawah. Informasi sudah diberikan dan sekarang Geekfam mereka start. Oke, mereka lah yang bergantian untuk bisa nge-start lagi tapi ditarik lagi, direset lagi. Wah, Lord Dance ya yang dilakukan oleh mereka berdua. Kondisi sekarang Geek akan tetap unggul. Lihat dari Farlane-nya. Ya, itu Farlane-nya udah isinya. Kita cuma melihat nih ada Cadera di bagian bawah tadi nih. Dan kayaknya tadi orange buff mungkin jatuh ke tangan Cadera deh. Harusnya ya. Jadi ambil juga. Tapi ya ini ngelihat push dari Cadera ini harus diutus lagi nih satu. Dan hati-hati juga. Dari tadi ini ada yang nge-scout. Iya, di Karsnya tuh lihat tuh. Diem juga as well. Oke, namun sekarang dari Lord kembali lagi. Dipancing lagi. Reset kembali. Reset. Gak ada yang mau set up all in. Gak ada yang mau mulai duluan. Dan ini bakal jadi pertarungannya 3-2 kah dari keduanya? 3 lawan 3 ya sebenarnya ya. Kalau secara posisi juga Vincent. Holy Crystal baru selesai. Damage-nya seharusnya sudah besar banget nih untuk Vincent level 15 ya. Maksimal level. Kalau mau di start tetap harus hati-hati ya. Karena ya, ini akan menunggu nih kapan final stage atau mungkin damage dari si Ryota yang masuk duluan. Ini dia gerakan mungkin Cadera muncul di bawah. Wah ini mau dicepetin sih kayaknya ya. Oke, terlihat dari matchnya sudah mulai namun ada satu speed distraction. What? Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Veldora untuk sekarang walaupun Veldora pun berhasil langsung dihilangkan tapi ini tetap menjadi keuntungan yang dimiliki oleh pemain dari Geek. Bahkan dari Cadera berhasil langsung dihilangkan tapi Cadera di bagian bawah. Coba lihat apa yang dia lakukan. Cadera sendirian. Bisakah dia menumbangkan ke arah satu meter tapi berhasil langsung di tempat yang berbeda. Triple kill didapatkan oleh Matt. Wow, Matt mengamuk dan Cadera pemilihan untuk melakukan push terlihat sangat efektif. Apalagi Lord kali ini milik dari Geekfam thanks to Veldora. Satu bola sit tadi yang menambah nyawa Geekfam lagi. Ya itu nyaris tadi ya jatuh ke tangan Rebellion juga. Tapi ada untungnya ya, Spear of Destruction nggak kena tadi. Yap, Cadera bisa push di bawah. betul. Fokus untuk bisa dapetin. Cuman tadi kalau mungkin Caderanya itu tadi connect dan Cade ke atas. Bisa menang. Bisa jadi nggak ada player lagi. Betul, betul. Plus minus, plus minus. Bener-bener. Tapi ya mereka dapetin best turret. Lordnya juga mereka ambil. Ini safe banget sih untuk Geekfam. Gold dipegang mereka juga sekarang dan ya akan harus turunin tempo dari Rebellion. Mereka nggak bisa agresif lagi. Iya, kayak nunggu mungkin, nunggu gerakannya lebih duluan dibuka buat Geekfam juga. Karena ya seringkali kita melihat yang duluan membuat move on seperti itu ya Rebellion ya. Kayak misalnya tadi Lordnya nih, siapa yang duluan start? Ya Rebellion yang duluan start. Akhirnya tim fightnya ya cuma di kontes tadi. Yang datang dari Geekfam sendiri. Oke. Bahkan kayak split push tadi udah ngeri banget. Itu hampir loh, maksudnya kayak salah-salah dikit perhitungan bisa di end soalnya. Oke. Tapi bottom lane ini udah mulai bocor dari Rebellionnya juga. Top lane-nya sebenarnya bisa dijalankan 3 lane lagi untuk Geek. Tapi Geek sepertinya mereka akan nunggu aja ya. Mereka akan mencoba untuk set up duluan nih. Jadi mereka gak bakal kalah start sama sekali lagi nantinya untuk di set up Lord berikutnya. Dan bahkan ini sudah mulai pelan-pelan bisa jadi masuk untuk mengintai ada di mana pemain-pemain dari Rebellion. Karena di lane jauh ini masih dibiarkan sama sekali gak ada orang nih di lane jauhnya. Cuma ada Matt sekarang yang akan hit di level 15 juga. Kalau dari build itemnya, perbedaannya jelas ya dari junglernya. Karena magic damage lawan physical damage juga. Tapi lihat tuh di lane atasnya sudah mulai ada Balowski yang selalu juga mengawal ya. Jadi mata duluan di depan.
Power of Nature dia akan ngebaying time yang cukup lama memberikan info. Ini biar si Cak Dera juga aman, bisa tetap farming terus-terusan. Tapi ya mungkin untuk Matt, gue ngelihat dia di kondisi kalah gold as a team. Tapi dia untuk individunya ngejar banget loh. Bisa ya level 15 duluan sama 4-0. Ini karena 4. Wih. Oke, Riot. Wow. Cak Dera. Wah itu gak expect sih. Spear of Misery-nya kena, ya Hayabusa bakal bisa langsung di instan. Itu dalam kondisi mungkin untuk beberapa waktu ke belakang dari Spear of Misery-nya itu masa dia nempel itu udah dikurangin loh. Waktunya kan. Coba itu tadi udah segitu dong masih bisa kabur. Gak bisa. Sakit banget damage-nya udah. Iya. Dan bahkan tanpa retribution sekarang mau dicepetin juga bisa untuk Gikam atau bahkan mau dipancing tim fight-nya nih bisa banget. Yap, dan barusan terlihat ada Helton Blast tadi yang udah connect pula ke arah 2 player. Digas lagi oleh Aboy, di spam terus-terusan namun dibalaskan dengan Conceal udah langsung dikeluarkan pula. Akan seperti apa lagi tapi Cak Dera damage-nya udah sangat-sangat mematikan. Coba lihat semuanya pula langsung mundur. Dengan Glacier udah langsung dikeluarkan pula. Mednya terkurung di tersebut tapi berhasil mendapatkan pula ke arah dari Aboy. Namun sekarang Baja tershot dan bahkan Swallow jadi korban pula. Tersisa 2 saja dan Lordnya jatuh ke tangan Geekfam secara free. Tidak ada kontes yang dilakukan, masih ada 30 detik lagi. Apakah Geekfam masih mau push? Wah, bisa saja sih kalau mau di-push ya. Dan tadi, itu tim fight yang memang kondisinya gak menguntungkan sama sekali buat Rebellion. Mereka gak punya retribution, tapi mereka masih paksa untuk mendelay mungkin ya. Tapi ya damage output untuk Geekfam udah terlanjur ada semuanya. Dan Cak Deranya, wah ini udah tinggal nyari sekarang nih. Moskov late game item full sudah selesai. Wah udah siap ya, siapapun siap ditarget sih sama Cak Dera. Tapi mungkin tadi niatnya adalah untuk heavy spin bareng sama Arlot dengan Vengeance. Dan ini debut Aurora bagi Aboy ya. Menjadi unique hero ke-20 dari Aboy sepanjang bermain di MPL Indonesia. Menarik sih. Dan cooldown dari Helton Blast-nya tadi pun sangat-sangat cepat sekali om ya. Tuh. Cepat banget. Tiap bentar orang dihujani nama es. Oke, Veldora terkipas tadi sepertinya. Dan ini menjadi satu informasi pula untuk mereka dari Geek. Oke, dan ini dia defensif seperti apa yang bakal ditunjukkan Rebellion. Yap, sementara Cak Dera masih berfokus di area tengah untuk bisa menumbangkan dan benar saja tumbanglah sudah satu base turretnya di bagian atas diantarkan lagi satu wave minion. Akankah mereka bisa mempertahankan karena satu base turret tersebut karena satu persatu playernya udah mulai dipukul mundur lagi walaupun ada dominator seperti udah gak memberikan impact apa ditabraklah sudah. Welsar pun tadi langsung terlihat karena menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan matnya pun harus mundur sambil menunggu dengan ada satu wave minion yang harus segera dia hilangkan. Matnya Panther ke arah belakang tapi Cak Dera untuk kali ini terjepit tapi dengan ada satu prefire udah langsung dia pop up pula masih berselamatlah pula dirinya untuk kali ini X-Wing-nya berhasil dihancurkan pula dan untuk sekarang waktunya untuk mereka bisa menutup game ini dan benar saja 2-0 untuk Geekfam. 2-0 Israel terjadi reset yang begitu